Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan topik mengenai penggunaan sistem operasi Kali Linux yang dijalankan melalui VMware. Presentasi ini akan membahas berbagai aspek mengenai Kali Linux, mulai dari pengenalan dasar, fitur-fitur utamanya, hingga alasan mengapa sistem operasi ini menjadi salah satu pilihan utama di bidang keamanan cyber. Namun, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dengan saya sendiri, Elin Gunawi Jaja, bersama kedua rekan saya, Gabio Mega Handoko dan Karen Audrey. Jadi, apa sih itu Kali Linux? Kali Linux merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk kebutuhan di bidang keamanan cyber. Sistem ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh Offensive Security sebagai penerus dari Backtrack dengan membawa peningkatan fitur yang lebih lengkap dan modern. Kali Linux memiliki lebih dari 600 alat bawaan yang mencakup alat untuk pengujian venerasi, analisis jaringan, forensik digital, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat-alat inilah yang membuatnya sangat populer di kalangan profesional, keamanan, peneliti, hingga pelajar yang mendalami dunia cybersecurity. Sistem ini juga berbasis Debian, yang dikenal stabil dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Kali Linux mendukung berbagai arsitektur perangkat keras seperti x86, x64, dan ARM, sehingga dapat dijalankan di banyak jenis perangkat keras. Salah satu keunggulan utama Kali Linux adalah sifatnya yang open source, di mana siapa saja dapat mengakses, memodifikasi, dan berbagi kode sumbernya. Hingga saat ini, Kali Linux telah menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mempelajari dan mempraktekkan keamanan cyber, baik untuk kebutuhan profesional maupun edukasi. Oke, untuk yang selanjutnya ada penerapan dalam cyber security. Yang pertama itu ada penetration testing. Itu metode untuk mengevaluasi keamanan sistem perangkat atau komputer dengan menstimulasikan serangan cyber secara nyata. Tujuannya itu untuk mengidentifikasikan kerentanan atau celah keamanan dalam sistem jaringan atau aplikasi. Ada beberapa tahap dalam penetration testing ini. Yang pertama ada perencanaan, pemetaan, analisis, eksploitasi, dan juga catatan atau pelaporan. Terus yang kedua itu ada forensik digital. Itu adalah cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Nah, fungsinya itu untuk menyediakan bukti yang sah, mendukung investigasi internal, dan juga yang terakhir untuk mengungkap modus penyerangan. Lalu, penerapan yang terakhir ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu adalah proteksi jaringan yang bertujuan untuk melindungi aset organisasi atau perusahaan dari tindakan cybercrime. Contohnya itu eh, meliputi dalam network security tools, terus juga two-factor authentication atau password management. Dari tiga penerapan cyber security tersebut dapat membantu mengidentifikasi, mencegah, dan memulihkan kerentanan dalam sistem dan jaringan serta meninggalkan keseluruhan keamanan secara digital. Yang selanjutnya itu ada fitur utama dari cyber security. Yang pertama ada Metasploit, itu untuk framework yang digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem. Alat ini tuh memungkinkan pengguna untuk menguji keamanan sistem dengan mengeksploitasi celah yang ada sehingga membantu dalam penilaian keamanan dan perbaikan. Yang kedua ada Nmap. Nmap adalah alat open resource yang digunakan untuk pemetaan jaringan atau audit keamanan. Biasanya sih digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung pada jaringan. Yang ketiga ada namanya Wireshark. Itu alat analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap dan menganalisis data paket yang melintas di jaringan. Kegunaannya itu eh, seperti yang tadi saya sudah bilang untuk menganalisis jaringan
itu bisa lebih detail lagi tentang lalu lintas dari jaringan tersebut, termasuk seperti protokol yang digunakan dan data yang dikirim. Lalu ada eh, yang keempat, website itu untuk menguji aplikasi web, menguji keamanannya dari web tersebut. Kegunaannya untuk para profesional keamanan menemukan kerentanan dalam aplikasi web melalui pengujian penetrasi. Dan yang terakhir ada Hydra. Hydra adalah alat yang digunakan untuk melakukan serangan brute force terhadap protokol. Eh, dari Hydra ini memungkinkan pengguna untuk berbagi kombinasi username dan password untuk mengakses sistem yang dilindungi oleh autentikasi. Oke, next. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Kali Linux merupakan sistem operasi yang cukup populer. Hal tersebut dikarenakan Kali Linux memiliki beberapa kelebihan yang membantu penggunanya. Kelebihan pertamanya adalah Kali Linux terintegrasi dengan berbagai alat keamanan seperti Nmap dan Wireshark yang dapat membantu pengguna dalam melakukan tes penetrasi dan pengujian keamanan. Kemudian, Kali Linux itu gratis dan open source, sehingga siapapun dapat mengunduh dan menggunakannya tanpa membayar lisensi. Seluruh kode tersedia di Git yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi, menyesuaikan, atau bahkan membangun ulang sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Lalu, Kali Linux memiliki dukungan luas untuk berbagai arsitektur perangkat keras termasuk x86, x64, dan ARM, sehingga memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem ini pada semua jenis perangkat, mulai dari server hingga perangkat embedded seperti Raspberry Pi untuk kebutuhan penetration testing yang fleksibel. Kelebihan terakhir, Kali Linux memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, di mana mereka dapat membantu dalam memberikan dukungan dan solusi jika terjadi masalah pada sistem. Walaupun dengan fungsionalitas dan popularitas yang tinggi, Kali Linux bukan sistem operasi yang sempurna. Kali Linux memiliki beberapa kekurangan seperti tidak cocok untuk pengguna pemula sebab Kali Linux dirancang khusus untuk ahli keamanan yang memahami keamanan jaringan dan sistem. Sehingga pengguna pemula mungkin kesulitan dalam mengoperasikan dan menguji sistem. Ditambah, Kali Linux tidak didukung secara resmi oleh vendor perangkat lunak atau perusahaan tertentu, sehingga mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan teknis jika terjadi masalah. Dalam penggunaan Kali Linux, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama dari sisi etika dan legalitas. Kali Linux dirancang untuk keamanan cyber, seperti aktivitas penetration testing dan analisis jaringan. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jika ingin melakukan penetration testing, kita wajib mendapatkan izin tertulis dari pihak yang bersangkutan. Tanpa izin tersebut, tindakan kita akan dianggap ilegal dan dapat melanggar undang-undang kejahatan cyber. Konsekuensinya tidak main-main, mulai dari tuntutan hukum hingga hukuman pidana. Bahkan jika dilakukan hanya untuk eksperimen, meretas jaringan tanpa izin tetap merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pengetahuan dan alat yang dimiliki harus digunakan untuk tujuan yang baik. Alat-alat di dalam Linux sangat kuat dan dapat disalahgunakan jika tidak digunakan dengan etika yang benar. Sebagai pengguna, kita harus menghormati privasi dan keamanan orang lain, serta berkomitmen untuk melindungi, bukan merusak. Pengetahuan tentang cyber security seharusnya menjadi bekal untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memastikan dunia digital tetap aman. Dengan tanggung jawab moral yang besar, mari kita gunakan kemampuan ini secara bijak, profesional, dan sesuai hukum. Pertama-tama, kita menyiapkan image ISO dari Kali Linux yang didapat dari website resmi Kali Linux. Image ISO tersebut akan digunakan untuk instalasi dalam VMware. Di sini kita pilih Linux sebagai guest operating system dan memilih versi yang ingin dipakai, yaitu ada Linux 5X and later kernel 64-bit. Lalu kita masukkan nama virtual machine sesuai yang diinginkan dan memilih notasi penyimpanannya. Di sini kita masukkan saja Kali Linux untuk namanya dan gunakan notasi default.
Untuk disk capacity, kita masukkan saja 20 GB. Semakin besar kapasitasnya akan menjadi semakin baik. Yang penting tidak melebihi kapasitas device kalian. Kemudian kita pilih yang split virtual disk into multiple files. Nah, ini tinggal di finishing. VM Kali Linux yang telah muncul dapat kita konfigurasi lebih lanjut. Sekarang kita jalankan saja virtual machine-nya. Di sini kita pilih graphical install dan kita tunggu beberapa saat. Untuk ini bebas mau dikasih bahasa apa aja. Di sini kami pilih bahasa Inggris. Kemudian ini ditunggu saja. Untuk pemberian nama network domain user dan lain-lain itu bebas ya. Di sini kita pakai kali saja. Untuk password, pastikan kalian bisa ingat. Untuk configure clock, ini kita bisa pilih Eastern saja. Di sini kita pilih guided, use entire disk, pilih yang ini, dan kita pilih yang direkomendasikan saja, yang paling atas. Lalu kita pilih yang finish partitioning and write changes to disk. Dan pilih yes. Dan ini tinggal ditunggu lagi. Lalu untuk software selection-nya, kita pilih saja 5 software ini. Lalu ini kita tunggu lagi. Untuk bagian ini, kita pilih yes, dan pilih yang dev/sda. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita restart saja dengan pilih continue. Jika sudah keluar layar ini, berarti Kali Linux sudah siap untuk digunakan. Di sini kita coba beberapa command. Untuk ls, ini sudah menampilkan folder dan dokumen yang ada di directory ini. Lalu dapat dilihat juga bahwa ipconfig tidak bisa ya, bisanya ifconfig. Berarti command yang digunakan di Windows dan Linux berbeda. Di sini kita dapat menggunakan perintah sudo su untuk beralih ke pengguna root, guna memberikan akses penuh ke sistem dengan otoritas administratif. Perintah ini memungkinkan kita menjalankan berbagai kontrol dan konfigurasi yang lebih mendalam pada sistem.
Lalu, jika kalian bingung harus mengetik apa, kita bisa menggunakan command -h untuk bantuan, seperti Hydra -h. Selain itu, Kali Linux juga menyediakan tools yang bisa digunakan secara langsung tanpa menggunakan terminal, seperti tools Nmap ini. Sekian dari kelompok 16, terima kasih.